Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Radiati dengan NIM 20.01.05.01.0088. Pada dari jurusan Ekonomi Syariah lokal B20. Pada mata kuliah Ekonomi Matematika Ekonomi 1 ini ada soal atau latihan yang harus dikerjakan, itu menggambarkan sebuah kurva nonlinear kuadratik. Yang pertama itu pada persamaan Y sama dengan 8 min 2x min x pangkat 2. Sebelum mencari kurvanya, menggambarkan kurvanya, kita harus mencari dulu titik-titik yang akan dimasukkan ke dalam kurva. Yang pertama itu mencari titik penggal dengan SBX Y sama dengan 0. Jadi persamaannya Y sama dengan 0 kita ganti sini Y sama dengan 0. Nah, jadi hasil dari faktorisasi yang persamaan ini tadi tuh dapatlah 2 min X 4 tambah X. Nah, ketika kita masukkan X 0 nya lagi ke dalam sini, kita dapatkan hasil X sama dengan 2 dan X sama dengan min 4. Pindah ruas min 4. Jadi temukan titik 2,0 dan min 4,0. Begitu pula dengan rumus kuadrat. Sebenarnya kedua cara ini sama saja, hanya sebagai pembuktian bahwa bisa dilakukan dengan cara faktorisasi ataupun rumus kuadrat atau bujur sangkar. Nah, di sini rumus kuadrat atau bujur sangkar sendiri memiliki rumus seperti ini. Nah, angka-angkanya tadi, huruf-huruf yang di sini itu dapatnya dari sini. Yang A itu minus 1 dari sini, B-nya minus 2, dan C-nya 8. Nah, dimasukkan saja lagi angka-angkanya dan dihasilkanlah seperti ini. 2 plus minus akar 4 ditambah 32. Ini dijumlahkan akar 36 ketika ditarik jadi 6 per min 2. Nah, jadi hasilnya terakhir seperti ini. 2 plus minus 6 per min 2. Nah, ketika kita masukkan X min 1 tadi itu, di sini plus, hasilnya ada min 4. Ketika kita jumlahkan lagi yang ini, kita selesaikan, di sini minus, hasilnya adalah 2, sama titiknya seperti yang ini tadi. Selanjutnya mencari titik penggal dengan Y, X nya kita ganti menjadi X sama dengan 0. Nah, ketika X nya kita sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti Y nya sama dengan 8. Di sini 0, 0. Jadi berada pada titik 0,8. Selanjutnya titik maksimal atau minimum, karena pada fungsi kuadrat itu ciri fungsi kuadratnya tuh ada titik maksimal atau minimum. Nah, jika titik maksimal A-nya berada pada kurang dari 0, dan jika titik minimum A-nya lebih dari 0. Nah, karena kita mengetahui bahwa nilai A pada persamaan tadi adalah minus 1 kan dari sini sama, berarti dia berada pada titik maksimal. Nah, jadi kita harus mencari X maksimal dengan rumus min B per 2A dan Y maksimal dengan rumus B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Kita masukkan angka-angkanya, dan X maksimal dapat nilai minus 1, dan Y maksimal ketika kita masukkan angka-angkanya dapatnya 9. Jadi titik maksimal pada persamaan tadi berada pada titik min 1,9. Nah, sekarang baru kita bisa menggambarkan kurva dari persamaan tadi. Nah, kurvanya mungkin seperti ini. Titik maksimal berada di atas sini. Nah, di sini min 1,9. Di sini menyentuh dari titik penggal min 4 dan min 2. Di sini berasal dari sini tadi. Dari sini. Nah, dan ini titik penggal dari X sama dengan 0,8 berarti kan menyentuh Y-nya 8 di sini. Y-nya 8. Karena kurva dari fungsi kuadrat ini berbentuk seperti parabola.
Nah, jika parabola, nah karena di sini A-nya sama dengan A itu kan kurang dari 0, berarti kan titik maksimal dan arah kurva parabolanya mengarah ke bawah, terbuka ke bawah. Mungkin seperti itu untuk latihan yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, pada latihan yang kedua itu persamaannya Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x plus 6. Nah, di sini untuk mencari titik penggalnya Y sama dengan 0 dengan bisa cara faktorisasi dengan atau rumus kuadrat. Nah, untuk cara faktorisasinya mungkin saya tidak bisa menyelesaikan karena tadi karena ketika saya masukkan, saya coba, karena misalnya kita kalikan hasilnya jumlahnya adalah 6, tapi misalnya kita jumlahkan hasilnya itu 4. Nah, saya tidak menemukan jawabannya walaupun di muka sini ada 2. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan juga. Mungkin cara faktorisasi saya tidak bisa, mungkin saya akan menggunakan rumus kuadrat atau bujur sangkar. Kita masukkan dulu rumusnya. X itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita ketahui bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 6. Nah, kita masukkan ke dalam sini, kita jumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadinya min 4 plus minus akar min 32 per 4. Nah, di sini ada akar dari min 32. Ini adalah angka bilangan imajiner atau imajiner. Jadi karena di sini angkanya angka imajiner, mungkin saya tidak bisa memaksakan hal itu, tapi tetap saya akan kerjakan. Di sini tetap saya tulis plus dan sini ada minus. Sini minus ya. Terus selanjutnya kita mencari titik penggal dengan sebagai Y, X sama dengan 0. Kita jadikan X sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya, jadi X sama dengan 0, kita ganti X sama dengan 0, dan hasilnya Y sama dengan 6, berarti berada pada titik 0,6. Selanjutnya kita mencari titik maksimum atau minimumnya. Dikarenakan kita sudah tahu nih kalau A-nya sama dengan 2 dan A itu kan lebih dari 0, berarti berada pada titik minimum. Nah, jadi kita mencari X minimumnya dan Y minimumnya. Untuk X minimum kita masukkan rumusnya dan angkanya kita masukkan dan hasilnya minus 1. Y minimumnya kita masukkan rumus lagi, ketika dijumlahkan dan dihitung, diselesaikan, dapat hasilnya 4. Jadi titik minimum pada persamaan tadi hasilnya adalah minus 1,4. Nah, selanjutnya itu grafik atau kurvanya. Kita ketahui sendiri bahwa kurva dari fungsi kuadrat nonlinear kuadratik itu bentuknya parabola. Nah, bentuk parabola sendiri, nah di sini ketika persamaannya seperti ini kan persamaannya. Jika A-nya kan kita tahu bahwa A-nya lebih dari 0. Nah, maka kurva dari fungsi nonlinear kuadratik ini bentuk parabolanya akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas seperti ini. Untuk parabolanya. Nah, tapi dan di sini kan kita mengetahui bahwa A-nya kan lebih dari 0 dan B-nya juga lebih dari 0. Nah, berarti pucuk dari puncak titik maksimal atau minimumnya berada pada sebelah sumbu Y. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik minimumnya min 1,4. Nah, di sini ada min 1, di sini ada 4, berarti titik puncak itu berada di sini. Benar kan? Di sebelah
sumbu Y atau sebelah kiri sumbu Y. Nah, di sini titik puncaknya, dan dia akan melewati titik 6. Titik Y sama dengan 6 di sini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Y-nya sama melewati ini juga. Tapi sayangnya di sini titik X yang kita cari tadi dia terdapat bilangan imajiner. Karena di bilangan imajiner tadi kita tidak bisa merepresentasikan titik X tadi letaknya ada di mana di dalam kurva ini tadi. Karena tadi ada bilangan imajiner. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan kurvanya, tapi saya bisa mengatakan bahwa di sini titik minimum pada persamaan di atas, dan pasti akan melewati titik Y di sini itu. Tapi nilai X-nya kita tidak bisa merepresentasikan di mana letak tepat dia berada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Yulun. Salah khilafnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.